Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Firdaus dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan KDRT, yaitu permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian KDRT. KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seperti seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jenis-jenis KDRT. Jenis-jenis KDRT yaitu yang pertama adalah kekerasan fisik, tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka atau jatuh sakit pada korban, contohnya pukulan, tamparan, tendangan atau penganiayaan. Yang kedua adalah kekerasan psikologis, tindakan yang merusak kondisi psikologis korban seperti mengancam, menyalahkan, mengisolasi atau mengontrol. Itu gangguan psikologisnya terganggu. Yang ketiga adalah kekerasan seksual, tindakan yang melibatkan paksaan atau pemaksaan seksual terhadap korban. Yang keempat adalah penelantaran ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar korban seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat atau tempat tinggal. Faktor-faktor penyebab KDRT. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu masalah mental, pengalaman masa lalu, gaya hidup, kekuatan yang tidak seimbang. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi masalah ekonomi, budaya, patriarki, perselingkuhan, campur tangan pihak ketiga, dan perbedaan prinsip. Yang ketiga adalah faktor lainnya. Faktor lainnya adalah diantaranya adalah rendahnya kesadaran hukum, rendahnya kemampuan beradaptasi, dan stres. Nah, di sini saya menyebutkan contoh kasus KDRT. Yang pertama adalah suami memukul istrinya karena marah. Yang kedua adalah istri dipermalukan kasar dan diperlakukan kasar dan dipermalukan suaminya. Yang ketiga adalah anak disiksa, ditelantarkan oleh orang tua kandungnya. Ini adalah contoh kasus yang tidak harus dilakukan. Kekerasan berbasis gender tahun 2004. Dan di sini kekerasan dalam rumah tangga itu sangat banyak sekali. Dampak-dampak KDRT. Dampak psikologis, yang pertama dampak psikologis, trauma dan stres berkepanjangan, depresi dan kecemasan, rendahnya harga diri, gangguan tidur seperti mimpi buruk, gangguan mental. Yang kedua dampak fisik, di antara luka ringan hingga memar, patah tulang, cedera kepala. Masalah kesehatan kronis akibat kekerasan berulang. Selanjutnya adalah dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan kematian, sangat tidak diinginkan. Yang ketiga dampak sosial, isolasi sosial dalam keluarga dan teman, kehilangan pekerjaan atau pendidikan, stigma sosial terhadap korban. Yang keempat adalah dampak ekonomi, ketergantungan finansial pada pelaku, kehilangan pendapatan atau pekerjaan, biaya pengobatan fisik dan mental yang tinggi. Yang kelima adalah dampak terhadap anak, trauma psikologis pada anak yang menyaksikan atau menjadi korban KDRT. Perkembangan emosional dan sosial terganggu, dan resiko tinggi meniru kekerasan di masa depan. Ini contoh yang dampak yang tidak diinginkan terhadap anak, khususnya untuk
ke depannya. Ini solusi penyelesaian. Yang pertama, pencegahan sosialisasi dan pendidikan. Pencegahan KDRT, sosialisasi dan pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, dapatnya dan bagaimana cara mencegahnya melalui sosialisasi di sekolah, media dan komunitas. Kedua, penguatan komunikasi, membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dalam keluarga sehingga masalah dapat diselesaikan secara damai dan tidak melalui kekerasan. Peningkatan kesadaran hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya menegakkan hukum. Selanjutnya adalah peran keluarga. Orang tua berperan penting dalam memberikan pendidikan dan contoh perilaku yang positif kepada anak-anak serta memberikan dukungan dan bimbingan. Selanjutnya peran tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dapat menyelesaikan konflik dan dalam keluarga secara damai dan memberikan arahan yang positif. Selanjutnya adalah penanganan KDRT. Yang pertama adalah bantuan medis, menangani cedera fisik yang dialami korban KDRT baik secara medis maupun rehabilitatif. Selanjutnya adalah bantuan psikologis, memberikan dukungan psikologis kepada korban KDRT untuk membantu mereka mengatasi trauma dan dampak emosional. Selanjutnya adalah bantuan hukum, membantu korban KDRT mendapatkan perlindungan tempat melaporkan kasus KDRT ke pihak yang berwenang dan mengajukan permohonan perlindungan. Selanjutnya adalah perlindungan, memberikan perlindungan kepada korban KDRT dari kekerasan yang berlanjut, termasuk tempat tinggal sementara dan pendampingan. Selanjutnya adalah dukungan sosial, memberikan dukungan sosial kepada korban KDRT dari keluarga, teman atau komunitas sehingga mereka merasa tidak sendiri dan memiliki kekuatan untuk bangkit. Ini ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan KDRT. Kaum laki-laki, An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagai mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian diri yang bertanggung jawab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka menasihatikan mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan lagi Maha Besar. An-Nisa ayat 34. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata maupun salah dalam pembuatan buku ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.